Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia bagi semua Bapak Ibu guru hebat. Izinkanlah pada kesempatan kali ini, saya, Reni Widyastuti, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Mojosari, Mojokerto, Jawa Timur, akan memaparkan aksi nyata Modul 1.4 tentang budaya positif di bawah bimbingan fasilitator Ibu Siti Nurul Rohmah SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Wahyuni Winarni SPD SD. Berikut ini adalah rancangan tindakan untuk aksi nyata yang telah saya lakukan. Adapun latar belakang yang pertama, adanya kecenderungan murid yang tidak menyukai peraturan tertentu karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran akan mendapat hukuman yang cenderung terkesan memalukan dirinya meskipun mereka menyadari kesalahannya dan mengetahui tujuan pemberian hukuman tersebut. Yang kedua, adanya sebagian guru yang memberikan sanksi kepada murid yang bersalah dengan menggunakan hukuman. Adapun tujuan kegiatan adalah yang pertama, menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dengan meyakini secara internal tentang nilai-nilai kebajikan. Yang kedua, menciptakan murid yang merdeka dalam belajar dan memiliki disiplin diri yang kuat. Kemudian tolak ukurnya adalah yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan pada awal pertemuan. Yang kedua, murid mampu menerapkan keyakinan kelas secara sadar, tergerak dari dalam diri mereka sendiri. Dan yang ketiga, timbulnya kesadaran pada diri seorang guru bahwa pemberian hukuman berdampak kurang baik pada perkembangan karakteristik seorang murid. Berikut ini adalah lini masa kegiatan yang pertama tentang keyakinan kelas. Pada awal pertemuan semester 2, saya bersama murid membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, kemudian dicetak dan ditempel pada dinding kelas. Dan setiap murid wajib mentaati keyakinan kelas tersebut. Berikut ini adalah video tentang pembuatan keyakinan kelas yang kita laksanakan di kelas 12 MIPA 7. Supaya nanti pembelajaran kita juga bisa terlaksana dengan baik. Kemudian supaya kalian juga terbiasa dengan budaya yang baik, budaya positif, dan tidak sampai melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa yang punya usul yang pertama? Dia itu tidak boleh. Jadi HP itu digunakan untuk belajar. Oke, berarti selama pembelajaran ya tidak boleh. Saya aktif dalam segala sesi tanya jawab. Jadi antara guru dan murid itu harusnya ada kayak kedekatan antara sesi tanya jawab. Berarti kita harus aktif. Siap masuk kelas, mengucapkan salam. Tidak boleh telat melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Berarti datang Tepat waktu. Oke, datang waktu. Ya, Pak. Kita Ulangan gimana kalau ujian? Kalau ada tugas gimana? Harus jawab. Harus ikut salam. Ya, harus jujur berarti Tidak boleh belum kelas. Disiplin. Dari
kelas. Ya. Bapak Ibu guru hebat, berikut ini pula adalah video penerapan segitiga restitusi pada kasus siswa yang terlambat datang di kelas pada jam pertama yang telah saya lakukan. Waalaikumsalam. Rifansa, saya panggil ke sini tahu kenapa? Iya Bu, karena telat. Telat. Harusnya masuknya jam berapa? Jam 6.45 Bu. Jam 6.45. Tadi kamu datangnya telat berapa menit tadi? Telat 20 menit. 20 menit ya. Padahal rumahnya jauh enggak dari sekolah? Enggak Bu, enggak terlalu Enggak. jauh Bu. Oke. Telat ya. Oke. Di sini saya enggak mempermasalahkan kamu telat ya, enggak menyusahkan. Cuma ini kita mau cari solusi bersama-sama ya. Saya enggak mementingkan kamu melakukan kesalahan atau enggak. Yang jelas kita mau cari solusi biar nanti tidak terulang lagi ya. Gini ya Rifansa, setiap manusia namanya juga hidup itu selalu ada kesalahan ya. Nah, saya juga jelas saya sudah banyak kesalahan. Nah, di sini kita tidak mempermasalahkan itu. Cuma kita mau tahu penyebabnya apa, nanti kita carikan solusi bersama-sama ya. Oke. Tadi malam tidurnya jam berapa sih? Jam 4:45 Bu. Itu malam ke pagi? Itu mau pagi sih. Oh mau pagi, baru tidur itu. Siang enggak tidur, habis sekolah enggak tidur? Enggak Bu. Oh enggak tidur, oke. Kok sampai segitunya tidurnya jam 3:30 ya? Sampai mau 4:30. Iya, sudah subuh ya. Itu kenapa? Apa yang kamu lakukan? Itu kemarin itu penilaian untuk masukkan data terakhir semester 1 sampai semester 5 hari terakhir itu kemarin, jadi ya kemarin. Ya kok bisa sampai mepet seperti itu? Apa alasannya? Ya kurang teliti aja Ibu. Harusnya kemarin lebih bisa. Padahal ini kan masih habis liburan ya? Iya Bu. Atau mungkin banyak acara liburannya? Mungkin salah satunya itu. Oh gitu ya, jadi kelupaan ya? Iya. Oke. Terus tidurnya jam 4:30. Padahal sekolahnya harusnya biasanya berangkat dari rumah jam berapa? Berangkatnya dari rumah biasanya 6.45, 6.40 biasanya udah berangkat. 6.40 loh, dekat dari sekolah berarti? Iya, kalau kenceng sih deket Bu. Kenceng, ya hati-hati kalau 5 menit. kenceng sok bahaya. Iya Bu. Iya. Berarti harusnya biar enggak terlalu kecepatannya kendaraannya itu enggak terlalu itu ya, berarti berangkatnya harus di lebih awal lagi. Nah, berarti tahu kesalahannya tadi karena apa? Karena terlambat. Terlambat. Ya, terlambatnya karena apa? Karena pokoknya kesiangan gara-gara nggak teliti kemarin masih. Nggak teliti. Berarti lain kali harusnya seperti apa? Sebaiknya teliti lagi Ibu, kalau ada info biar nggak mepet semuanya, jadi tidur nggak terlalu kemalaman. Jadi, Oke, berarti tahu ya penyebabnya apa, solusinya apa. Kemudian selain itu barangkali bisa dibantu dengan apa itu kalau biar kamu bisa bangun lebih tepat waktu. alarm dulu. Benar sekali ya. Berarti kita harus bisa pakai alarm bantuannya gitu ya. Nah, oke. Kira-kira nanti bisa dilaksanakan enggak? Bisa Bu. Bisa. Bisa. Kita kan kemarin sudah buat keyakinan kelas ya. Iya Bu. Nah, berarti ini termasuk perbuatan yang melanggar keyakinan kelas kita yang sudah kita buat bersama-sama. Yang apa itu? Yang bagian mana? Bagian kedisiplinan. Kedisiplinan yaitu tepatnya kedisiplinan dalam hal Terlambat. datang tepat waktu. janji ya. Iya. Berarti tidak akan terulang lagi dengan catatan harus berangkat lebih awal. Oke. Sekarang karena kita sudah dapatkan pemecahan solusinya, Rifansa boleh kembali ke kelas. Nanti kita lanjutkan pelajarannya ya. Oke. Silakan kembali ke kelas. Ya. Kemudian lini masa kegiatan yang kedua
yaitu tentang aksi nyata pengimbasan modul 1.4. Pada tanggal 18 Januari 2023, saya menghadap Ibu Endang Binarti SPD MMPD selaku Kepala Sekolah untuk meminta izin akan mengadakan pengimbasan kepada rekan guru SMA Negeri 1 Mojosari. Kemudian meminta izin kepada Bapak Hermawan selaku Wakakurikulum untuk mengundang beberapa rekan guru sebagai peserta pengimbasan, dan meminta izin kepada Ibu Susitri selaku Wakasratras untuk menggunakan gedung pertemuan sebagai tempat pengimbasan, serta mengajak dan mengumpulkan rekan guru untuk berkenan hadir dalam aksi nyata pengimbasan modul 1.4. Adapun dukungan yang dibutuhkan adalah izin dari Ibu Kepala Sekolah beserta Wakil Kepala SMA Negeri 1 Mojosari. Kemudian, rekan sesama guru sebagai peserta pengimbasan. Dan semua warga sekolah, terutama siswa-siswi SMA Negeri 1 Mojosari. Juga sarana dan prasarana yang dapat mendukung tumbuhnya budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Mojosari. Berikut ini adalah daftar hadir peserta pengimbasan yang telah kami lakukan pada tanggal 2 Februari tahun 2023 yang dihadiri oleh 17 peserta. Kemudian ini adalah notulen pengimbasan dari hasil aksi nyata modul 1.4 budaya positif yang diawali dengan pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan kepala sekolah, presentasi, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu guru hebat semuanya, berikut ini adalah aksi nyata pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif di SMA Negeri 1 Mojosari Mojokerto, Jawa Timur yang telah saya lakukan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kita akan berkumpul dengan acara diseminasi materi modul 1.4 pengimbasan budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Mojosari oleh Ibu Reni Widyasuti SPD. Saya sebagai wawancara izinkanlah untuk menyampaikan susunan acara. Yang pertama, berdoa. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan kepala sekolah yang kali ini akan diwakili oleh Bapak Hermawan selaku Wakakurikulum. Dan yang keempat, presentasi. Baiklah, menginjak acara yang pertama, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk Bapak Ibu silakan berdiri. Indonesia, bangsa dan
Dimohon duduk kembali. Untuk menginjak acara berikutnya, sambutan kepala sekolah yang kali ini akan diwakili oleh Bapak Hermawan selaku Wakil Kurikulum. Untuk waktu dan tempat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMA N 1 Mojosari, yang kami hormati Bapak Ibu warga kesiswaan, sarana prasarana, humas. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan ini masih kita diberikan nikmat berupa kesehatan, waktu luang untuk mengikuti kegiatan yang sangat positif sesuai dengan judulnya. Ini adalah diseminasi materi modul 4 pengimbasan budaya positif di sekolah oleh Ibu Reni. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita direfresh kembali ya, pengetahuan, semangat, kemudian pengalaman yang mungkin nanti akan berdampak positif ya bagi peningkatan kualitas atau profesionalisme kita sebagai pendidik di SMA N 1 Mojosari. Nah, budaya positif apa ya yang terkaitan dengan pembelajaran kita di sekolah membawa dampak yang signifikan bagi peningkatan kualitas pembelajaran kita? Nanti semua akan ikuti dari apa yang disampaikan oleh Bu Reni. Saya berharap ya kegiatan ini ya dapat memacu kita ya untuk terus bergerak ya, menggerakkan ya. Mudah-mudahan akan ada Bu Reni baru di angkatan-angkatan TGB berikutnya yang sanggup menggerakkan ya seluruh potensi yang ada di SMA N 1 Mojosari agar lebih maju. Mungkin itu saja sambutan saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang kebetulan hari ini tidak bisa hadir karena memimpin rapat persiapan studi tour atau wisuda ke Bali untuk kelas 12. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hermawan atas arahannya. Baiklah Bapak Ibu, menginjak acara berikutnya yang sudah kita tunggu-tunggu ya, yaitu presentasi dari Ibu penggerak kita, yaitu Ibu Reni Widyasuti SPD. Untuk waktu dan tempat disilahkan. Oke, terima kasih Bu Eka telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya berdiri dulu aja ya, di depan aja ya Bapak Ibu, izin di depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahmi dalam acara pengimbasan budaya positif di sekolah. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang pertama kali untuk Pak Hermawan karena berkenan mewakili Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit saran atau nasihat sambutan untuk acara ini. Kemudian yang kedua, terima kasih pada Bu Eka selaku moderator dan Bu Inayah selaku operator, serta Bapak Ibu guru sekalian yang hebat di sini berkenan meluangkan waktunya untuk sekedar mendapatkan pengimbasan. Ya, pertama-tama saya minta maaf dan berarti saya di sini saya yang lebih hebat atau lebih tahu. Saya hanya menjalankan tugas sebagai calon guru penggerak untuk melakukan pengimbasan di sekolah. Ya, nah untuk itu Kita mulai aja, tapi untuk mengetahui apakah Bapak Ibu semangat hari ini, masih ada semangatnya, kita berandai-andai seperti masih anak-anak dulu ya. Saya coba kita tepuk semangat. Tepuk semangat.
luar biasa ya. Oke, monggo Bu Inaya kita mulai untuk presentasinya ya. Oke, monggo. Nah, kita mulai dari materi mengenai nilai-nilai guru penggerak ya. Jadi saya sudah kurang lebih 2 bulan mendapatkan materi tentang guru penggerak. Jadi ini mulai dari nilai-nilai guru penggerak di era Merdeka Belajar. Yang pertama adalah berpihak pada murid, kemudian inovatif, kemudian kolaboratif, yang keempat reflektif, dan yang kelima mandiri. Untuk pembelajaran berpihak pada murid, di sini berarti pendidikan memberikan tuntunan terhadap kekuatan kodrat anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian artinya pendidikan juga hanya dapat menuntun, ya, istilah Jawanya ngomong. Di sini tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada diri anak dengan mendampingi secara utuh dan menyeluruh. Jadi semisal kita mendampingi anak yang sedang latihan berjalan, kita hanya bertugas untuk menuntun mereka agar tidak sampai terjatuh atau kesandung. Sesuai dengan filsafat Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Ibu pastinya tahu, Ingarso Sung Tulodo. Ini artinya dari depan kita sebagai pemimpin harus mampu memberikan contoh suri tauladan kepada anak didik kita ya. Kemudian yang kedua, ing madya mangun karsa. Artinya di tengah-tengah kesibukan kita, maka kita hendaknya selalu memberikan semangat kepada anak didik kita untuk terus berkarya berprestasi. Kemudian yang ketiga, tuturi handayani, ini dari belakang. Artinya kita harus selalu memberikan dorongan kepada anak didik kita untuk selalu terus belajar untuk mencapai masa depan mereka, ya, seperti itu. Monggo next. Kemudian yang kedua, inovatif. Di sini dari kata inovatif saja kita tahu bahwa guru senantiasa memunculkan gagasan baru dan tepat guna, berinovasi sedemikian rupa mengikuti perkembangan zaman, berani mencoba hal-hal baru untuk mengembangkan kreativitas dan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada di sekolah untuk mewujudkan visi bersama. Ya, tentunya pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian next, kolaboratif. Artinya seorang harus memiliki kompetensi sosial yang harus mampu membangun komunikasi baik dengan pemangku kepentingan, baik itu di dalam maupun di luar sekolah, ya, entah itu saling mengisi, melengkapi, menghargai, dan saling percaya untuk mendukung pencapaian profil pelajar Pancasila. Ini yang sering kita dengar, kurikulum Merdeka akan berusaha mewujudkan siswa yang profil pelajar Pancasila. Siswa yang seperti apa sih profil pelajar Pancasila? Barangkali ada Bapak Ibu yang tahu, monggo. Bu Julia, minta tolong, barangkali tahu apa artinya ini kok profil pelajar Pancasila, monggo. Ya, jadi profil pelajar Pancasila yaitu kita mengharapkan siswa-siswi kita bersikap atau berperilaku sesuai dengan sila-sila kelima sila Pancasila, seperti itu. Misalnya saling menghargai antar sesama agama atau yang berbeda agama dengan temannya, dan saling menghargai antar suku, antar budaya yang berbeda dengan temannya. Contoh kecilnya seperti itu. Terima kasih, tepat sekali. Monggo diberi aplaus untuk Bu. Iya, Bu Julia. Menurut Bu Julia benar sekali, karena ada kata Pancasila berarti harus mencerminkan sila-sila dari Pancasila. Lebih tepatnya profil pelajar Pancasila di sini meliputi 6 dimensi, ya. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu berkebinekaan global, seperti yang tadi saling menghormati dengan suku yang lain, seperti itu. Kemudian ada lagi berpikir kritis, kemudian yang selanjutnya kreatif,
lalu mandiri, dan terakhir bergotong royong. Itu intinya 6 dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila. Demikian, next Bu. Kemudian reflektif. Nah, meskipun kita sebagai guru, kita juga perlu memiliki pola pikir yang terbuka dan melakukan evaluasi terhadap pencapaian yang telah diperoleh, menjadikan pengalaman sebagai pembelajaran untuk melakukan perbaikan, mengevaluasi, dan mengembangkan terhadap apa yang sudah dilakukan. Apakah selama ini Bapak Ibu setelah pembelajaran ada refleksi terhadap anak-anak? Kadang-kadang ya, saya sendiri juga kadang-kadang ya. Kadang kan waktunya kita tidak nutup ya. Iya, seperti itu. Jadi boleh tidak setiap kali pertemuan, tidak harus, tapi sekali-kali kita harus mengadakan refleksi. Apakah yang kita ajarkan di kelas itu bisa diterima metodenya, atau anak-anak senang, atau bagaimana, perlu ada perbaikan mungkin. Seperti itu namanya reflektif ya. Kemudian next Bu. Kemudian mandiri, artinya seorang pendidik harus memiliki kemauan, kemudian motivasi dan semangat untuk terus sepanjang hayat belajar. Nanti kita bermain peran ya. Jadi nanti saya minta pertama kali 2 dari panjenengan untuk maju ke depan, berperan jadi A dan B. Ya. Saya. Oke, Bu Inaya. Oke, monggo Bu Inaya. Ini monggo. Siapa yang menemani lagi? Satu lagi awal sekali. Monggo ya. Saya minta siapa ya? Oh, Bu Tuti aja ini biasanya ini ya. Ini nanti akan dapat giliran kok ya. Ini pertama kita persilakan Bu Inaya seperti ini bermain perannya. Jadi Bu Inaya mempunyai sesuatu itu yang sangat-sangat berharga. Menurut Bu Inaya itu sangat berharga. Dia harus menyimpan betul-betul apa yang di dalam genggaman, harus digenggam ya Bu nanti. Seberapapun teman yang lain nanti merayu ya, melalui rayuan mautnya, terus mungkin memaksa ya, mengancam, menangis, gulung-gulung atau mungkin menyuap, monggo nanti Anda yang lain akan berperan seperti itu ya. Oke, Bu Inai, ini apa ya? Iya, Beb. Ya, Bu Tuti, saya punya sesuatu di tangan saya. Oke, sangat berharga sekali. Sangat Ya. berharga sekali. Boleh nggak saya nitip sedikit aja? Oh, rahasia. Masa nggak boleh? Nggak boleh. Kalau nggak boleh, Boleh ya langsung dipaksa. Nggak boleh. Jangan paksa, tak boleh. atau sambil menangis ya? Sekuat apapun kau coba buka genggaman tanganku, tak bisa kau bukanya. Nah, Ibu Ina itu kan cantik. Sama Tolong juga. dong, nanti kasih tahu saya sedikit aja. Jangan rahasia ini, Bu. Oke, sekarang kita beri aplaus untuk Bu Tuti yang tahu. Oh, Wanin, Bu Vera. Bu Vera, Gini. Bu Vera. Mari duduk dulu sebentar, nanti gantian. Ini dari tadi pegang apaan sih ya? Apaan sih Bu In? Penasaran saya ini sebenarnya. Tidak boleh dibuka, Bu. Kenapa? Tak mau. Alasannya apa? Tak mau. Ini kan mestinya ada alasannya, ada sesuatu ini pasti. Gimana kalau nanti saya kasih hadiah sama saya? Dikasih hadiah sama Ibu. Iya. Beneran? Benar. Serius? Oh, serius? Boleh nggak sih? Nggak usah, Bu. Makasih. Kenapa kok nggak mau? Ini sebenarnya sesuatu yang rahasia, Ibu. Jadi saya nggak mau buka. Oh gitu ya. Iya. Oh, rahasia yang berkaitan sama apa nih kira-kira ya, kalau boleh tahu itu cuma sedikit aja. Rahasia kan banyak, berkaitan sama apa? Ada rahasia keluarga, ada rahasia pekerjaan. Gocap Bu Vera. Rayu. Dikasih tahu nggak ya? Nggak bisa, mohon maaf, Bu. Kalau begitu.
Oke, kita beri aplaus untuk Bu Eka. Sekali lagi Bu Eka. Siapa yang bisa menggunakan lagi ya? Silakan. Oh, Bu Ita, silakan Bu Ita. Bu Ita mau mencoba Bu Reni. Dari tadi kok lihat jenengan nggak bisa, ini loh kepalanya nggak bisa dibuka. Bu, nggak bisa Bu, saya nggak mau dibuka. Nggak mau dibuka. Coba kalau saya beri 100.000 bisa dibuka kan enggak? Enggak Bu, ini tidak ternilai harganya. Wah, ya mohon maaf. Kita beri aplaus lagi. Oke, itu sangat-sangat luar biasa ya. Ternyata Bapak Ibu guru kita itu calon-calon artis juga ya. Berperannya hebat-hebat semua. Kita beri aplaus untuk kita semua. Oke, terima kasih. Nah, ini kesimpulannya Bapak Ibu ya. Yang mampu mengendalikan dan menentukan keputusan adalah diri kita sendiri. Dalam hal ini Bu Ina yang tadi yang berperan ya. Jadi atas dasar hal yang kita yakini kebenarannya ya. Kemudian sedangkan orang lain hanya dapat memberikan saran atau pertimbangan saja ya. Orang lain tidak berhak untuk ikut campur atau mempengaruhi dalam hal kita menentukan keputusan seperti itu ya. Monggo Bu Ina ya, next. Tanggung jawab guru di sini kita bagi menjadi dua, yaitu sebagai warga sekolah menciptakan lingkungan positif, saling mendukung dan kolaboratif melalui kebiasaan baik yang akan tumbuh menjadi karakter dan akan membentuk budaya positif. Lalu yang kedua, sebagai pendidik kita hendaknya mampu menciptakan kelas menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik melalui budaya positif. Budaya positif itu apa sih? Monggo Bu Ina ya, dilanjut. Budaya positif. Budaya positif itu kan termasuk kita melakukan 5S yang sudah lama berjalan guys setelah pandemi, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu termasuk budaya positif yang sudah berkembang di sekolah kita ya. Nah sekarang untuk budaya positif lainnya gini, ini ada tulisan, kita sudah memutuskan diri untuk menjadi seorang pendidik. Untuk menjadi seorang pendidik, betul Bapak Ibu? Betul ya, itu memang tugas yang sangat-sangat mulia. Nah, kemudian Anda Bu hebat, saya ajak untuk sama-sama mengamati, kemudian merasakan sejujur-jujurnya dan merefleksi selama ini kita terhadap lingkungan sekolah kita itu seperti apa. Coba kita renungkan, kita jawab dalam hati saja ya, tidak perlu diucapkan ya. Oke, yang pertama, bagaimana kehadiran kita di sekolah atau di kelas selama ini? Apakah kita ini selalu datang tepat waktu, sesuai jadwal? Ataukah kita kadang karena ada sesuatu hal akhirnya kita mengulur-ulur waktu, anak-anak dikasih tugas aja kita duduk manis? Apakah seperti itu? Nah ya. Kemudian yang kedua, apakah anak-anak mendambakan kehadiran kita di kelas? Coba kita rasakan ya, seandainya kita itu ada kepentingan lalu kita izin, anak-anak mohon maaf hari ini Bapak Ibu tidak bisa mengajar di kelas kalian. Kemudian coba kira-kira selama ini anak-anak seperti apa ekspresinya? Apakah senang, bersorak hore seperti itu? Ataukah justru merasa sedih, kecewa sampai nangis? Nah itu hanya kita yang tahu ya, hanya kita yang tahu seperti itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana warga sekolah saling bertegur sapa? Monggo diresapi, diingat-ingat kalau kita ketemu dengan sesama warga di sekolah, entah itu tukang kebun atau apa ya, yang biasa ngepel itu apa di office, itu office boy, ya itu outsourcing. Apakah itu kita pernah menyapa mereka? Ataukah mereka yang menyapa duluan atau sama-sama cuek? Nah ya, untuk yang selanjutnya, bagaimana guru menyapa siswanya?
Apakah selama ini siswa selalu menyapa lebih dulu? Ataukah kita sekali-kali pernah menyapa mereka dulu? Ataukah kita hanya menyapa anak-anak yang kita ajar saja? Nah, seperti itu ya, hanya jenengan yang tahu lagi. Kemudian yang terakhir, bagaimana guru menyelesaikan permasalahan siswanya? Bagaimana? Seandainya di kelas ada anak yang diam, sering diam, duduk di belakang pojok, karena tidak ramah, apakah kita tidak mendekatinya? Kita membiarkan saja atau kita justru mendekati, mengajak ngobrol? Itu nanti jawabannya pada Anda semua sendiri ya, pribadi. Oke, itu hanya untuk renungan sebentar. Monggo next. Nah, ini ada motivasi diri seseorang ya. Masih saya ajak untuk merenung sejenak ya. Ini, seandainya di sekolah kita, Bapak Ibu, kita tidak ada peraturan yang mengharuskan Bapak Ibu guru datang tepat waktu. Kemudian tidak ada surat teguran bagi guru yang datang terlambat. Kemudian mungkin tidak ada atasan yang memuji kita. Kira-kira apa yang mungkin akan kita lakukan? Monggo. Kayaknya jawabannya sama dengan dalam hati saya ini ya. Gimana ya rasanya saya sekolah, tidak ada peraturan, datang tepat waktu ya. Kayak apa anak didik kita itu ya? Kayak apa kita itu ya kalau datang ke sekolah? Itu yang perlu kita renungkan bersama ya, termasuk saya, koreksi diri saya sendiri ya. Oke, monggo Bu. Nah, ini ada positif lagi nih, tadi budaya positif, sekarang disiplin positif. Nah, kenapa disiplin kok disertai kata positif? Nah, di sini kita perlu tahu disiplin itu kan di situ Bapak Ibu juga bisa membaca sendiri dari bahasa Latin yang artinya belajar. Tapi selama ini disiplin diri kan membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam penerapannya di budaya kita ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kenapa? Disiplin itu kan bagus ya, kata-kata disiplin. Tapi kenapa kok akhirnya kita cenderung menjadi tidak nyaman, cenderung apa ya, suatu kepatuhan. Kenapa kira-kira? Ini saya coba hubungkan. Kalau disiplin itu kan patuh. Yang kita patuh terhadap apa sih? Kita patuh biasanya terhadap apa? Aturan, peraturan. Kemudian peraturan itu kira-kira yang membuat siapa? Sudah jelas bukan kita ya, bukan kita. Nah, karena bukan kita, otomatis kita karena sudah masuk ke lembaga ini kan harus patuh atau harus disiplin. Misalkan datang tepat waktu. Selama ini coba Bapak Ibu termasuk saya, datang tepat waktu itu apa ya? Apakah kadang kita nggak ikhlas ya, atau kadang kita kan sibuk ya, tergesa-gesa ya, akhirnya naik sepeda bawanter, ngayap-ngayap. Ada saja yang tertinggal. Itu kan demi apa? Supaya kita patuh. Nah, tapi saat kita melaksanakannya itu kan kita tidak bisa tenang ya. Jadi kita ada rasa tidak nyaman. Seperti itu. Jadi makanya ini kata disiplin perlu ditambahi kata positif. Nah, berkaitan dengan disiplin positif, yang pertama mau perkenalkan ada teori motivasi perilaku manusia, bahwa manusia itu melakukan perilaku atau tindakan itu yang pertama hanya untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Benar Bapak Ibu ya, monggo jenengan atau saya juga, kalau kita ke sekolah itu kan kita berusaha supaya tidak telat ya. Nah, itu untuk apa sih?
Coba Bapak Ibu kira-kira untuk apa sih kita kok datang? Nggak mau apa? Misalkan nggak telat. Ya untuk agar tidak dimarahi kata Bu Ita. Ya dimarahi pimpinan kita lah, nanti akhirnya ketahuan. Iya. Nah, kenapa kita kok berperilaku demikian? Nah, ini kan motivasinya dari luar, tidak dari diri kita sendiri, sehingga kita kadang melaksanakannya dengan keterpaksaan tadi, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita melakukan perilaku manusia itu karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah. Seindahnya anak didik kita ya, kita nggak menyuruh anak-anak, ayo siapa yang bisa maju ke depan, ternyata tidak ada yang mau maju ke depan. Tapi saat kita beri, oh nanti yang mau maju ke depan dapat permen, dapat hadiah, baru nanti ada yang maju ke depan. Nah, itu perilaku karena ingin mendapatkan imbalan. Nah, itu juga motivasi dari luar, eksternal. Sedangkan yang ketiga itu yang paling penting, yaitu untuk menghargai diri sendiri, orang bertingkah laku atau melakukan suatu tindakan. Ini motivasi yang kita butuhkan. Jadi kita tergerak, terdorong dari dalam hati kita sendiri. Sehingga inilah dasarnya kita akan mencapai suatu tujuan disiplin positif, ya. Ini ada istilah manusia merdeka. Dari kata-katanya aja merdeka, berarti apa? Bebas, tidak ada tekanan, tidak ada aturan. Apa itu merdeka? Itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kita itu bebas, tidak ada yang memerintah kita, ya. Sebenarnya seperti itu, kita ingin manusia merdeka, tetapi ada juga di sini tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Ya, tadi tergerak dari dalam diri kita sendiri, ya, kita merdeka, tanpa ada tekanan, tanpa ada tuntutan, ada perintah dari luar. Itu namanya manusia yang merdeka. Monggo, next. Nah, ini materi berikutnya, hukuman dan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu, kata hukuman dan konsekuensi itu lebih baik yang mana? Jenengan lebih cenderung suka yang mana? Hukuman atau konsekuensi, Bu Wanda? Kalau saya konsekuensi. Konsekuensi. Ada alasannya, Bu? Kalau hukuman kayaknya lebih ke hal yang negatif, kalau konsekuensi lebih ke. Bapak Mufid dulu mungkin monggo punya pendapat. Kalau saya memilih hukuman. Nggih, alasannya Pak? Apa ya? Kan ada dua. Ada semacam penghargaan dan ada hukuman. Nah, untuk lebih memotivasi ke anak didik, kita berikan hukuman, tapi hukuman yang lebih ke arah positif gitu, Bu. Oke, contohnya Pak? Contohnya gini, kalau kalian tidak mengerjakan, hukumannya ada. Apa, Pak? Kamu tidak akan mendapat nilai untuk materi ini. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi, deh, Pak? Tergantung yang mendefinisikan. Ini wes. Apa tenang ini? Halo? Melihat konteksnya. Oh iya, melihat konteksnya. Mendefinisikan. Oke, berarti untuk Pak Mufid cenderung memilih hukuman. Monggo sebelahnya Pak Yamin. Karena konsekuensi akan menimbulkan kesadaran diri dari diri sendiri. Oke, iya. Kita terima kasih Pak Mufid dan Pak Yamin. Terima kasih atas pendapatnya, ya. Oke, di sini sudah saya sertakan tabel. Di sini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang cenderung menyakitkan yang harus terjadi. Jadi di sini membuat anak merasa tersakiti, entah itu berupa bentuk fisik maupun hati, untuk jangka waktu panjang. Apalagi kalau kita memberi hukuman di depan teman-temannya, mereka akan merasa malu, ya, akan merasa tersakiti, dan itu biasanya akan sampai nanti tuanya akan teringat-ingat. Apalagi kalau hukumannya fisik, ya, itu biasanya, ya. Kemudian untuk konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Nah, ini membuat anak merasa tidak nyaman saja dalam waktu jangka pendek. Kemudian untuk hukuman, anak menjadi benci dengan kedisiplinan.
Kemudian karena sifatnya berupa paksaan, ya, biasanya hukuman itu memaksa. Kemudian untuk konsekuensi, anak menghargai kedisiplinan, lebih menghargai, kemudian bersifat stimulus dan tanggapan. Kemudian ini untuk hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, dan ini merupakan konsep diri yang buruk. Kemudian untuk konsekuensi, mendorong anak agar mudah untuk menyesuaikan diri dan merupakan konsep diri yang baik. Selanjutnya, ini untuk hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya, ya. Di sini mereka kan kadang karena kita kasih hukuman menurut mereka terlalu berat, mereka jadi marah, ada dendam di hatinya, ya. Lalu merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan untuk konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan, hanya kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Maka di sini kita harapkan tadi seperti yang disarankan Pak Mufid, semuanya tergantung pada yang mendefinisikan. Yang baik itu sebenarnya adalah konsekuensi. Monggo Bu. Stop ya Bu, jangan dulu ditekan ya Bu, berbahaya, meledos Bu. Monggo ini, nah tadi di depan meja sudah saya sertakan itu lembaran kecil. Monggo, ini ada 5 hukuman atau konsekuensi, monggo dijawab. Nanti saya minta perwakilan ada yang maju ke depan, ya. Ya, nomor 1 itu mencatat 100 kali kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena tidak mengerjakan tugas. 3, gak boleh nyontohan loh ya. Lalu 3, menggantikan kertas teman yang sudah dicoret-coret. 4, siswa disuruh tidak memakai sepatu seharian karena sepatu yang dipakai tidak berwarna hitam. Dan terakhir, membersihkan tumpahan air di atas meja karena tersenggol saat belajar. Monggo ditulis dulu. Sudah, oh ini 100 semua kayaknya, lihat wajah-wajahnya. Oke, monggo sekarang saya tunjuk pertama kali adalah Bu Amalia. Waduh, monggo Bu Amalia maju ke depan. Mencatat 1000 kali kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Menurut saya itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena tidak mengerjakan tugas. Menurut saya itu juga hukuman. Yang ketiga, menggantikan kertas teman yang sudah dicoret-coret, itu juga itu konsekuensi. Yang keempat, siswa disuruh tidak memakai sepatu seharian karena sepatu yang dipakai tidak berwarna hitam, itu juga konsekuensi. Yang terakhir, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar, itu juga konsekuensi. Oke, kita beri aplaus untuk Bu Amalia. Satu lagi, Bu Dewi, monggo maju ke depan. Bu Dewi, pendapatnya apakah sama dengan Bu Amalia? Monggo. Monggo Bu Dewi di sini. Agak dekat ya Bu mic-nya biar jelas. Iya. Terima kasih untuk yang terkaitan dengan hukuman dan konsekuensi ya. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali kalimat "saya tidak akan terlambat lagi". Menurut saya konsekuensi. Kemudian untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan karena tidak mengerjakan tugas, itu hukuman. Kemudian yang ketiga, menggantikan kertas teman yang sudah dicoret-coret, itu konsekuensi. Kemudian yang keempat, siswa disuruh tidak memakai sepatu seharian karena sepatu yang dipakai tidak berwarna hitam, itu konsekuensi. Kemudian yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol saat belajar, itu juga konsekuensi. Oke, kita beri aplaus untuk Bu Dewi. Makasih Bu Dewi. Oke, ternyata ada sedikit perbedaan ya. Gak apa-apa, perbedaan di antara kita itu lumrah. Oke, sekarang monggo dikoreksi. Nanti kalau benar semua berarti 100. Coba Bu Inaya kita buka nomor 1 jawabannya. NIS.
Hukuman dari yang kedua Bu Inaya, hukuman lagi ya. Yang ketiga konsekuensi, yang benar terus goyang guyup tok pokoknya. Terus nomor 4, iya salah. Iya, nomor 5, konsekuensi. Coba, kenapa sih nomor 4 kok hukuman? Coba, ada rasa dipermalukan nggak si anak itu? Ada ya, pastilah ya. Itu, nah hukuman itu seperti itu sampai tua ya, eling ya. Siapa yang dapat 100? Angkat tangan 1, 2, 3. Hore, kita berempos untuk ketiga teman kita, Bu Vera, Pak Yamin, sama Bu Julia. Oke, sekarang next Bu. Oke, ini ada kebutuhan dasar manusia. Di sini yang pertama kali, yang tengah itu bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, lalu kekuasaan atau penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Ya, ini semua salah satu aja nanti kita tidak, andaikan kita bayangkan kita satu kebutuhan dasar manusia, misalkan kita tidak bisa bertahan hidup, apa yang akan kita dapat, apa kita rasakan ini ya. Ini nanti akan kita saksikan videonya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita. Bahkan murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya, dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa harga diri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah.
Murid-murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga perfeksionis dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Ibu dan Bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan dibalik sikap dan tingkah laku mereka. Ibu Bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa membimbing mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Nah, ini ada beberapa kasus Bapak Ibu. Nah, ini sekarang lembarannya diisi lagi ya. Ini ada beberapa kasus. Yang pertama, Bayu bermain HP saat Pak Guru menjelaskan materi pelajaran. Kemudian yang kedua, Manda makan di kelas ketika sedang mengikuti diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga, Benny sangat membenci Arman karena Arman berhasil menggeser posisinya menjadi ranking 1 di kelasnya. Keempat, Pak Syahrul masuk ke ruang guru dengan wajah murung dan tidak mempedulikan temannya yang saat itu menyapanya. Kemudian yang kelima, Farhan di setiap jam pelajaran selalu izin keluar kelas dengan alasan ke kamar kecil. Monggo dijawab dulu. Untungnya ada guru BK di sini ya, kompak ya, diskusinya rame di belakang. Sekarang yang belum sama sekali tadi tampil ke depan. Iya, Bu Devita ini adalah guru BK kita ya. Monggo berikut dulu Bu Devita. Terserah monggo, jenengan mau komentari yang mana satu saja, monggo. Sebagai nomor 1. Yang pertama yaitu Bayu bermain HP saat Pak Guru menjelaskan materi pelajaran. Berarti dia membutuhkan rasa kesenangan. Yang belum terpenuhi kesenangan ya. Mungkin ada lagi enggak? Kira-kira atau itu aja? Itu aja. Oke, terima kasih. Oke. Kok singkat jelas pakai. Oke, menurut Bu Devita itu kesenangan. Ada mungkin yang jawaban lain yang ada kebutuhan dasar lain yang belum terpenuhi selain kesenangan? Ada, Bu? Mungkin setuju kesenangan semua. Kesenangan, deh. Kalau Pak Mufid, Pak Yamin mungkin menurut jenengan kesenangan juga? Kebebasan bisa jadi ya, karena Bayu ini menginginkan waktu yang lebih, ingin mendapatkan kebebasan ruang, waktu untuk bermain HP. itu, seperti itu. Kita tadi juga, kita coba. Bayu ini butuh waktu yang lebih panjang, lebih banyak untuk bermain HP. Dia tidak perlu pelajaran kayaknya. Bosen mungkin bosen dengan penjelasannya. Berarti jenengan cenderung kebebasan. Kesenangan enggak? Enggak. Oke. Ini kan bebas nggih Bapak Ibu menjawabnya bebas. Bu Dewi lagi monggo. Monggo Bu Dewi. Terpenuhi yaitu love and belonging, yaitu kasih sayang ya, yang kurang dari Bayu sehingga dia bermain HP seperti itu. Maksudnya kurang dari
Pak Guru tersebut. Nah, sehingga dia bermain HP. Oh, berarti dia itu sengaja bermain HP supaya diperhatikan oleh Pak Gurunya. Oke. Ketiga-tiganya punya dasar sendiri-sendiri ya, kira-kira benar semua tergantung sudut pandang kita ya. Kita beri aplaus dulu untuk Bapak Ibu kita yang hebat ini. Oke, sekarang coba lagi, sekarang kasus berikutnya siapa ya? Monggo Bu Nanda. Bu Nanda mau pilih yang mana? Nomor 3 tentang Benny sangat membenci Arman karena Arman berhasil menggeser posisinya menjadi ranking 1 di kelasnya. Monggo Bu. Mungkin kebutuhan dasar yang belum terpenuhi itu kekuasaan, power, sama kasih sayang atau rasa diterima. Kalau penguasaan mungkin bisa ya, karena memang dia tergeser. Oke, untuk yang kurang kasih sayang atau rasa diterima mungkin dari orang tuanya. Semisal dia itu harus dituntut ranking 1. Semisal ya, ranking 1. Jadi dia kalau tidak ranking 1, kasih sayangnya itu bisa berkurang. Iya ya, kasihan ya, semoga tidak demikian ya. Oke, benar juga ya kalau kita tahu alasannya. Oke, terima kasih Bu Nanda. Monggo sekarang siapa Bu Eka ya? Monggo, Bu Anda mungkin? Bu Anin belum. Oh ya Bu Anin. Bu Anin kebetulan juga BK. Jadi saya memilih yang nomor 5. Karena di setiap jam pelajaran selalu izin. Iya, ini kebebasan. Karena emang sepertinya terlalu lelah di kelas, jadinya pengen keluar dari kelas, bosan dan lain sebagainya. Tapi itu setiap jam ya, maunya keluar. Iya, karena dia juga merasa bebas selama di kelas. Oke, nah ini perlu sekolah khusus ini. Mungkin di kelasnya nggak ada kipas angin Bu, di luar. Jalur AC. AC. Mungkin coba Bu. Lagi yang mau. Bu Amalia mungkin. Bu Amalia lagi. Pak Kasus nomor 4 atau Pak Yamin? Dulu. Saya dalam kasus tersebut kebutuhan dasarnya itu kasih sayang. Jadi Pak Sarul itu kurang kasih sayang. Ya, jadi kurang perhatian dari orang lain sehingga dia itu jadi istrinya Pak orang lain. Ini kayaknya Julia juga pernah merasakan, mengalami. Pak itu kawan sekolahan. Jadi curhat. Ya, iya, terima kasih Bu Julia, Bu Anin, siapa tadi lagi ya? Manda tadi belum ya? Belum, Manda belum. Bu Wiwin pasti bisa, monggo. Terima kasih, saya memilih yang nomor 2. Manda makan di kelas ketika sedang mengikuti diskusi kelompok. Nah, menurut saya lebih membutuhkan atau kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yaitu pada nomor 2, bertahan hidup. Mungkin Manda ini belum sarapan, kemudian dia juga hobinya makan, sehingga ya itu menurut Manda kebutuhan hidup yang paling mendasar untuk bertahan supaya dia bisa konsentrasi lagi untuk mengikuti diskusi kelompok. Jadi harus makan. Oke, alhamdulillah, terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat semua. Kita berdoa. Yang terpenting pokoknya kita berusaha agar anak didik kita terpenuhi semua kebutuhan dasarnya ya, sehingga nanti tidak menimbulkan sesuatu tindakan yang negatif. Oke, kalaupun ada mungkin kita perlu mencari penyebabnya apa ya. Monggo next. Oke, ini ada 5 posisi kontrol. Nanti untuk lebih jelasnya langsung aja diputarkan videonya Ibu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor,
dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi.
Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal, posisi seorang manajer? Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Ya, itu tadi adegan demi adegan sudah kita lewati. Kira-kira Bapak Ibu biasanya kalau ada siswanya yang ya mirip-mirip si Naren, posisi yang mana ya? Coba saya pengen sampel 2 dari Bapak Ibu. Tak mungkin aja Pak, maju Pak, biar ada sesuatu yang iya. Pak Mufid, Pak Mufid jujur aja Pak, selama ini gimana jenengan menindaklanjuti kalau ada siswa seperti itu? Dari 5 pilihan tadi, itu memang yang paling atas itu adalah memang sangat kurang sekali untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang paling pertama tadi. Yang pertama, ya, berat pembukaan. Semakin ke bawah, udah 2, 3, 4, 5, itu masih sebuah proses. Yang paling sebuah proses untuk membangun, menciptakan rasa tanggung jawab. Dan terakhir misalnya ada manajer, itu akan menumbuhkan tanggung jawab pada anak untuk membuat dirinya lebih bertanggung jawab lagi terhadap kewajibannya. Nah, selama ini saya sih ya ngikut saja konvensional dan klasik. Tidak suruh izin sana ke guru piket itu. Oh, oke, kalau terlambat Pak. Itu kalau jam pertama Pak. Iya. Tapi gini Bu, untuk pencapaian yang pilihan terakhir itu tidak mudah, karena karakter siswa itu sangat berbeda, karena mereka pun dibesarkan dari keluarga yang berbeda-beda. Unik Pak. Unik itu. Cuman yang seharusnya kita lakukan itu adalah sagagaknya loh ya, walaupun karakter setiap anak itu beda, ke 4 dan 5. Kalau yang 5 itu sempurna, anak yang sudah mempunyai kemampuan tinggi bisa kita terapkan. Tapi sementara yang umum kita lakukan 4 dan 5. Oke, terima kasih. Kalau saya lebih, saya belajar di 4 dan 5. Oke, terima kasih Pak Mufid atas pendapatnya. Oke. Paling benar memang kita disarankan untuk ke tahap yang 5 ya. Jadi guru dalam ini posisinya posisi manajemen. Oke, seperti itu ya. Terima kasih. Oke, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Coba sekarang kita berdiri, ambil jarak biar bisa bergerak. Kita mau ice breaking ya. Kita tirukan video berikut ini. Silakan.
kelihatan gerak-geraknya luar biasa heboh. Untung gedungnya nggak runtuh. Oke, ini pengertian restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok yang lebih kuat. Oke, yang kedua yaitu proses kolaboratif di sini antara guru dengan murid yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan serta bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut Gosen ya. Ada istilah segitiga restitusi. Ini adalah tahapan-tahapan tindakan yang dilakukan oleh guru untuk membawa murid mentaati keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan saat sudah berperilaku jujur. Ini intinya, jika ada anak salah, kita solusinya menggunakan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi tadi ada istilah keyakinan. Apa sih keyakinan tadi? Keyakinan atau kesepakatan itu adalah sebenarnya kita lakukan di awal sekali kita ada pertemuan dengan anak-anak. Mereka kita ajak untuk berdiskusi bersama, mendapatkan kesepakatan yang harus nanti diyakini atau kita yakini bersama-sama selama pembelajaran. Apakah datangnya harus tepat waktu, tidak boleh main HP di kelas, seperti itu. Itu kita gali dari anak-anak sendiri yang nanti mereka sepakati juga dan mereka berusaha untuk mentaatinya. Oke, kita lanjut ya, 3 tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Klik lagi Bu Nurul, ada lagi sesuatunya. Ting. Lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini perlu Bapak Ibu ketahui, tidak harus urut. Jadi di sini menstabilkan identitas boleh yang nomor 2, ya, baru yang validasi di atas boleh. Itu ada contohnya Bapak Ibu. Kalau menstabilkan identitas itu seperti kalimat tentang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu contohnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian yang tahapan kedua, validasi itu seperti adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau mungkin kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, gitu ya. Lalu yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, kita kembalikan. Tadi kan kita di awal kita ajak anak-anak membentuk keyakinan kelas. Nah, di situ nanti kita ingatkan, berarti kamu itu melanggar yang mana? Kamu kan sudah meyakini, kenapa kamu langgar? Seperti itu. Monggo next Bu Nurul. Nah, ini contoh yang sudah saya lakukan. Contohnya video sedikit saja. Kita perhatikan, oke? Saya panggil ke sini, tahu kenapa? Salah. Rifansa 12, kita 7 jam 6. Jadi ya, berarti tidak akan terulang lagi dengan catatan harus berangkat lebih. Oke. Sekarang karena kita sudah dapatkan pemecahan solusinya, Rifansa boleh kembali ke kelas, nanti kita lanjutkan pelajarannya. Yang sudah saya terapkan, kebetulan memang anaknya terlambat itu ya. Pas hari terakhir malamnya masukkan nilai rapot itu loh Bu Nurul. Nah, terus saya panggil sebentar ke perpustakaan, ya itu tadi akhirnya tidurnya jam 4:30. Oke. 5 pagi bukan malam pagi. Ya, itu tadi langkah-langkah menggunakan segitiga restitusi ya. Ini sekedar berbagi pengalaman budaya positif yang sudah saya lakukan. Pertama yaitu menyusun keyakinan kelas. Jadi anak-anak ini juga di 12 IPA 7 kita ajak membuat keyakinan kelas menurut mereka. Ya, jadi itu hasilnya itu figurannya putih Bapak Ibu, terus sudah dipasang di kelas mereka ya. Itu tadi. Lanjut Bu Nurul. Nah, ini tadi yang termasuk penerapan yang sudah saya lakukan. Yang kedua ini adalah kelas 12 IPS 1 ya, karena terlambat mengumpulkan tugas seperti itu. Kemudian yang ketiga, nah ini yang sudah
lama ya Bu Nurul, berapa bulan setelah pandemi ini baru bisa dilaksanakan mengenai program penguatan karakter melalui budaya positif 3S yang seperti itu tadi ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Ini ada sedikit pantun ya, beli pepaya di pasar Minggu, jangan lupa memakai baju baru. Cukup sekian bagi ilmu. Mohon maaf, saya undur diri dulu. Terima kasih. Akhirnya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata maupun sikap. Silakan tuh Bapak Yamin untuk memimpin berdoa. Baik, mari kita berdoa untuk meninggalkan ruangan ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan dari paparan dari Bu Reni akan bermanfaat di kehidupan kita sehari-hari, khususnya di SMA Negeri 1 Mojosari. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana min al-hajat wa tudahhirna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-sabr min jami'il khairati wal hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti pengimbasan materi dari Bu Reni. Oke, terima kasih untuk Bu Reni. Pengimbasan kali ini sangat bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Jadi gimana kesan pesan dari Bu Nurul untuk mengikuti pengimbasan budaya positif ini, Bu? Oke, yang pasti alhamdulillah ya, selamat buat Bu Reni selaku calon guru penggerak angkatan ke-7 dari SMA Mojosari. Luar biasa, sudah berani mengimbaskan pada teman-teman guru semuanya. Insya Allah bersama kita bisa. SMA Mojosari akan menjadi sekolah yang berbudaya positif. Keren. Apa kesan-pesan dari Bu Ariska untuk pengimbasan budaya positif hari ini? Alhamdulillah saya sangat senang sekali atas pengimbasan budaya positif kali ini yang diberikan oleh Bu Reni. Insya Allah saya akan mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru dan juga para siswa di SMA N1 Mojosari. Budaya positif.